Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festi Milenia Ramadhani dengan NPM 0321180085. Kelas 5A dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Berikut penjelasan dan contoh video pembelajaran mengenai keterampilan dasar mengajar, kelompok kecil, dan perorangan. Selamat menyaksikan. Penjelasan mengenai keterampilan dasar mengajar, kelompok kecil, dan perorangan. Keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik, menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Komponen keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Menerapkan pendekatan perorangan dan kelompok kecil di dalam pembelajaran butuh pemahaman dan kepekaan guru terhadap siswa secara pribadi, mengenal karakter dan kebutuhan anak dalam belajar. Kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga bertugas memonitor aktivitas setiap anak dan setiap kelompok kecil selama kegiatan berlangsung. Ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Tugas utama dalam pelaksanaan pembelajaran adalah menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif, yang mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kelompok merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini, guru membantu siswa untuk menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar, bertindak sebagai penasihat siswa, serta membantu siswa menilai kemajuan belajarnya sendiri. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. 1. Organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam pengorganisasian ini yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. 2. Sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. 3. Pendorong bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. 4. Sebagai orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta dengan memberikan bantuan yang sesuai kebutuhan siswa. Guru mempunyai peranan mendiagnosa dalam proses pembelajaran, diantaranya mengenal anak secara individual, mengenai kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi. 5. Penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga harus menyediakan materi pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari oleh siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perorangan. 6. Peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lain. Ini berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lainnya melakukannya. Selanjutnya, contoh video pembelajaran keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa
benar ya apa yang telah dijelaskan oleh Lisa, bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisikan informasi berupa gagasan, pendapat, dan fakta, dan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan dengan jelas mengenai suatu hal. Nah, biasanya teks eksposisi ini disajikan secara akurat, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan papan yang berisikan tentang struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Di sini ada struktur teks eksposisi. Di sini ada 3. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis atau pernyataan pendapat ini merupakan pengenalan isu, masalah, atau pendapat pengarang secara umum mengenai topik yang telah dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini pendapat dari tesis, di mana argumentasi ini berisi tentang fakta-fakta yang memperkuat argumen. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah penegasan kembali dari tesis dan argumentasi yang berisi tentang penjabaran fakta-fakta mengenai topik yang dibahas. Nah, selanjutnya di situ ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti seperti saya, dia, sini, situ, ini, itu, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi kata hubung seperti karena, walaupun, sehingga, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu ada leksikal. Leksikal ini terdiri dari kata kerja, verba, kata benda nomina, kata sifat adjektif, dan kata keterangan adverbia. Oke. Sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membentuk kelompok dengan cara berhitung ya, dari 1 sampai 2. Ngerti? Mengerti, Bu. Oke, dimulai. 1, 2. 1, 2. Nah, sekarang kalian berkumpul sesuai dengan angka urutannya ya. Oke. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai teks eksposisi. Nah, tugas kalian di sini adalah menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, Ibu bagikan ya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Oke. Ibu beri waktu pengerjaannya selama 10 menit ya. Bu, saya mau bertanya. Iya, Kak Regita. Tadi pronomina itu apa teh, Bu? Coba diingat lagi. Tadi pronomen itu apa? Oh iya, kata ganti. Iya, benar, kata ganti. Kata ganti itu seperti iya, dia, ini, itu, sini, situ. Ngerti? Ngerti. Terima kasih ya, Bu. Iya. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Kalau dulu sudah sampai mana? Jadi sampai argumentasi, Bu. Baik, lanjutkan ya. Oke, waktu kalian sudah habis. Sudah selesai kan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 maju ke depan. Nah, di sini Ibu akan bertanya dengan perwakilan kelompok 1. Coba kelompok 1, Regita, mana sih yang termasuk tesis dan sertakan juga struktur kaidah bahasaannya? Yang termasuk tesis itu pada paragraf pertama. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Kata ini termasuk ke dalam pronomina atau kata ganti, dan kata menyuburkan termasuk ke dalam kata kerja, dan akan tetapi termasuk ke dalam konjungsi, Bu. Ya, baik, benar kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya nih, Ibu ingin bertanya dengan kelompok 2. Mana sih yang termasuk argumentasi dan sertakan juga kaidah bahasannya? Argumentasi itu dari bagian walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat sampai dengan ketiga, yaitu manfaat dari lidah buayanya sendiri. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya,
belajar tentang teks eksposisi. Nah, di sini juga kita belajar tentang kaidah pembahasannya dan struktur dari teks eksposisi tersebut. Baik, tepuk tangan untuk Puri.